Ini yang saya sampaikan selalu ke beberapa calon wali kota yang saya temui. Kalau calon wali kota ini tidak berpikir untuk ini, kalau hanya masih mau membangun taman, mungkin kita nggak dukung. Kalau wali kota ini berpikir untuk bagaimana membangun sekolah-sekolah, bagaimana caranya di Bogor Utara yang miskinnya berapa? Ini sekolahnya yang buat yang miskin, karena ini bantuan dari negara. Di Bogor Tengah yang miskinnya berapa? Ini harus ada SMP. Pikirnya ke situ. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good. Kontestasi pilkada kita hari ini Kota Bogor, saya rasa dari beberapa daerah tetangga kita Kabupaten Bogor, rasa-rasanya Kota Bogor lebih ramai. Kota Bogor lebih ramai kenapa? Karena banyak orang baru. Banyak muka-muka baru, muka-muka yang memang sebelumnya tidak pernah ada, sekarang muncul. Nah, ini yang membuat jadi cukup menarik. Pertama, masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang bervariasi. Kedua, masyarakat dihadapkan dengan pilihan orang-orang yang memang secara track recordnya bukan di politik. Nah, ini menjadi tantangan baru terutama bagi Partai Nasdem untuk menilai persiapan kontestasi pilkada ini. Memang karena kemarin efek dari kelelahan pileg yang cukup lumayan, banyak membuat beberapa ketua-ketua partai yang mengurungkan niatnya untuk maju dalam kontestasi pilkada karena ini serentak dan waktunya juga tidak panjang dari persiapan pileg, pilpres, pileg dan juga pilkada. Nah, ini Kota Bogor, Partai Nasdem Kota Bogor melihatnya ini satu hal yang baru ya, dan ini peluang bagi seluruh partai, terutama bukan hanya Partai Nasdem, ini peluang untuk kita semua untuk bagaimana kita bisa mengisi orang yang tepat di jabatan yang tepat. Nah, kalau strategi dari Partai Nasdem yang paling pertama, Partai Nasdem akan terus mengamankan suara-suara dari Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem itu 2 kali pemilu ke belakang hanya berhasil mendapatkan 1 kursi. Karena warna dari Partai Nasdem itu rasa-rasanya belum terlalu terlihat di Kota Bogor. Alhamdulillah dalam kepengurusan yang baru kita coba buka warna baru, warnanya adalah warna muda. Warna pemuda-pemudi di Kota Bogor, di mana memang terjadi signifikasi kenaikan yang cukup tinggi, dan memang kalau dari kenaikannya Partai Nasdem nomor 1 di Kota Bogor, penambahannya dari 1 ke 4 nambah 3. Partai-partai yang lain tambahan 1, tambahan 2. Nah, Partai Nasdem ini tambahan dari 1 ke 4, jadi ada 3 kursi baru, dan ini saya rasa yang paling banyak di Kota Bogor untuk bertambahnya. Nah, kenapa kita bisa bertambah cukup banyak? Karena kita konsisten dari awal untuk menggait suara-suara pemilih pemula. Suara-suara pemilih pemula, swing voters yang tadinya pemilu ini milih A, pemilu ini pilih B, pemilu ini nggak milih. Nah, disinilah konsistensi dari Partai Nasdem untuk kita melihat ada ceruk ini di Kota Bogor, which is itu sekitar 49% kemarin itu ada pemilih-pemilih milenial. Alhamdulillah itu dapat mengisi suara Partai Nasdem yang membuat dari 1 kursi ke 4 kursi. Nah, ini yang akan kami ramu untuk menjadi trik kita nanti untuk menghadapi pilkada. Siapapun calonnya hari ini yang beredar di mana-mana, Partai Nasdem tidak bisa sendiri. Partai Nasdem harus berkoalisi. Nah, ini kita nanti akan merumuskan koalisinya, tetapi warna Partai Nasdemnya ini akan tetap kita bawa bahwa kita berani berada di pemilih milenial, pemilih pertama, swing voters yang muda-mudi yang tadinya antipati terhadap politik. Alhamdulillah sekarang ini banyak yang bergabung di Partai Nasdem. Yang pasti memang hari ini kita banyak PR yang belum selesai. Pertama, Kota Bogor ini pembangunan terlalu di tengah. Pembangunan di pinggiran masih jauh. Jalanan di tengah diperbaiki, jalanan tengah ditata, taman ditata, tapi pinggiran tidak ditata. Fokus yang kita ini adalah untuk membuat wali kota ke depan ini bersama Partai Nasdem, kita pembangunan harus merata. Ada baiknya memang pembangunan dari pinggiran baru masuk ke tengah, karena di tengah ini sudah tumpek, sudah padat. Jadi ke depan itu tantangan kita yang cukup berat adalah apabila besok IKN itu ada dan akhirnya kementerian semua harus ada di IKN di Kalimantan.
pemasukan salah satu yang terbesar sekitar 300 miliar itu ada dari sektor MICE pariwisata di Kota Bogor. Tapi kan bukan pariwisatanya, itu hanya untuk MICE rapat-rapatnya saja. Kalau kita datang ke Kota Bogor untuk pariwisata, masih apa yang mau kita cari di pariwisata di Kota Bogor? Nah, ini tantangan ke depan bersama wali kota ke depan, ini PR paling pertama yang harus kita pikirkan, bahwa ke depan kalau pemasukan 300 miliar itu hilang dari rapat-rapat kementerian, dinas-dinas terkait yang dari luar kota ke Bogor karena Bogor ini dekat dengan ibu kota, ke depan tidak ada, ini harus kita segera ganti. Bogor ini bicaranya kota pariwisata, apanya yang pariwisata? Wali kota yang lalu selalu bicara pariwisata Bogor ini. Anggaran dinas pariwisata Kota Bogor aja cuma 3 miliar 4 miliar hanya buat naruh orang-orang tua. Nah, ini yang hari ini ke depan kita harus perbaiki. Kalau kita mau bicara pariwisata, berikan insentif pariwisata kepada hari ini restoran-restoran yang membantu Kota Bogor menghadapi COVID pada saat itu. Padahal restoran-restoran sama Pemkot sama itu waktu itu diserang terus, dirazia. Padahal dengan pajaknya restoran itu, pemerintah Kota Bogor bisa tergaji, bisa masih ada kegiatan. Tapi saya belum pernah dengar adanya insentif dari pemerintah Kota Bogor untuk sektor pariwisata, untuk sektor restoran, untuk sektor hotel. Keringanan pajak kah? Bantuan pendirian tempat usaha baru yang dipermudah, ini belum. Nah, ke depan itu salah satu fokus yang akan kita garap. Yang kedua, memang kita akan concern, Partai Nasdem terutama kita akan concern masalah pendidikan. Mau sampai mati kita nih, sampai kita nenek moyang kita hidup lagi, ini PPDB carut marut kalau kayak begini urusannya. Di Bogor Utara saja 38 SD kalau nggak salah. SMP-nya hanya 6. Jadi anak SD sudah diajarin bagaimana caranya jadi caleg untuk berebut kursi. Satu kursi anak SMP itu diperebutkan oleh 8 anak SD, bisa 10. Ini kecil-kecil udah diajarin jadi caleg. Dan ini salah siapa? Salah orang tua? Enggak, salahnya pemerintah. Kita bicara sampai tingkatan SMP, karena kalau sampai SMA lain lagi. Nanti saya nyalon gubernur nanti. Ini kita bicara sampai SMP saja. Berapa kali ganti wali kota nggak selesai. Masalahnya apa? Jelas-jelas yang namanya 20% anggaran negara APBN dan APBD itu wajib buat pendidikan. Jadinya apa? Masih ada kepala sekolah ketangkep urusan bos. Jadinya apa? Kalau kita mau membangun daerah, wali kota yang lalu kan ingin membangun karakter. Karakter apa yang mau dibangun? Ini yang peran pentingnya. Sekolahnya aja kurang. Akhirnya mau nggak mau orang tua masuk harus jalur belakang. Jalur belakang, jalur apa itu? Jalur uang, jalur apa? Jalur mbah mana kita nggak tahu. Akhirnya baru dari SD SMP aja udah begitu jalurnya. Ini terus mau jadi karakter yang mana? Mental yang apa? Ini harusnya menjadi pikiran kita, bagaimana hari ini satu SD digabungkan, akhirnya lahan yang ininya dijadikan untuk SMP. Ini harus ada pemerataan. Kalaupun memang saya hari ini yang akan menjadi fokus utama kita adalah memang kita akan lebih detail apakah ini memang ada di aturan atau tidak. Karena jomplangnya cukup jauh. Perbandingannya satu kursi itu diperbutkan 8 sampai 12 siswa. Mau gimana? Apalagi sekarang ada zonasi, tiba-tiba zonasinya juga rumahnya bisa dipindah, ternyata pohon ini bisa jadi rumah dan lain-lain. Itu kan juga malah jadi nggak benar. Harusnya memang kalau kita mau berbicara zonasi, saya lihat itu di luar negeri. Di luar negeri itu ada sekolah private, ada sekolah publik. Sekolah private didirikan, sekolah publik atau sekolah umum seperti kita SD negeri ya, berarti kan ya. Ketika itu didirikan, dia melihat berapa populasi yang ada di wilayah itu. Dia dirikan sekolah publik di situ. Berapa masyarakat yang mempunyai pendapatan per kapitanya rendah. Dia dirikan sekolah publik untuk menampung itu. Dia taruh sekolah private untuk orang-orang yang memang lebih kaya. Ini orang yang mau masuk negeri juga naik mobilnya, naik Mercy, naik Alphard. Sekolah swasta ada. Ini kunci utama kalau kita ke depan mau membangun bangsa yang lebih besar dan lebih hebat. Nah, ini yang saya sampaikan selalu ke beberapa calon wali kota yang saya temui. Kalau calon wali kota ini tidak berpikir untuk ini, kalau hanya masih mau membangun taman, mungkin kita nggak dukung. Kalau wali kota ini berpikir untuk bagaimana membangun sekolah-sekolah, bagaimana caranya di Bogor Utara yang miskinnya berapa?
ini sekolahnya yang ini yang buat yang miskin karena ini bantuan dari negara. Di Bogor Tengah yang miskinnya berapa? Ini harus ada SMP. Mikirnya ke situ. Kemarin saya lihat nggak mikir, yang ada akhirnya mau masuk SMP nelpon yang punya kuasa. Tolong masukin. Oh, ya bantuin. Saya alhamdulillah dari zaman saya belum, sekarang juga saya belum dilantik juga orang nelpon mulu, mungkin karena saya ketua PP kali kan gitu. Masa kita kan ya kadang ditolongin, kadang iya, kadang orang nolongin karena takut. Tapi banyak juga yang minta tolong tapi kan ada hitung-hitungan uangnya. Nah ini kan yang saya pikir ke depan merusak mental karakter bangsa. Itu baru sampai SMP. Nah itu yang fokus kita kedua. Yang fokus kita ketiga, orang sakit nggak perlu cari pejabat. Orang mau masuk RSUD kok cari pejabat, harus nelpon ke kita ketua-ketua partai. Jadi kalau kita yang masuk nih ketua partai itu kalau perlu direkturnya turun nyambut. Berarti kan yang dianggap orang hanya ketua partai dan anggota dewan. Terus masyarakat kita yang milih saya jadi anggota dewan ini dianggapnya apa? Nyamuk atau sampah. Ini yang saya nggak mau. Ke depan ini yang mau saya minta, pelayanan RSUD kita harus juga dipertingkatkan. Tambah puskesmas naikin tingkatnya. Ini yang tiga ini, kalau ini udah clear, ini kota aman nyaman. Masyarakatnya nggak ada yang jadi penjahat, nggak ada yang bodoh. Kalau orang mau hidup nyaman harus pintar, nggak bisa orang bodoh itu kan. Nah bodoh itu kan kadang-kadang bukan pilihan, tetapi bodoh itu kan karena faktor keadaan, nggak bisa sekolah, nggak bisa ini, akhirnya jadi bodoh. Nah ini kan wajib belajar 9 tahun kan, itu kan negara yang bikin, berarti negara harus bertanggung jawab. Nah 3 itu yang memang hari ini menjadi concern kita. Ke depan masalah bisnis, masalah ekonomi itu akan naik sendirinya ketika memang masyarakatnya sejahtera. Yang pasti gagasan ini harus kita sampaikan. Gagasan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak muda bahwa pemimpin nanti yang akan hadir dari Partai Nasdem atau yang didukung oleh Partai Nasdem mempunyai gagasan untuk membangun Kota Bogor seperti ini. Pembangunannya dari pinggir ke tengah, memastikan semua orang punya kesempatan untuk sekolah, memastikan semua orang mempunyai kesempatan yang sama ketika dia sakit. Kalau gagasan ini disampaikan ke anak muda, saya yakin anak muda ini kan kritis. Kita harus pilih wali kota yang begini, bukan wali kota yang mengawang-awang, bukan wali kota yang nanti akhirnya ini satu orang, satu kelurahan dikasih 12 miliar, dikasih 10 miliar, dikasih ini. Ada yang begitu. Nah, itu kan yang ngawang-ngawang. Tapi ketika kesempatan orang untuk menerima pendidikan dan menerima kesehatan itu diberikan secara baik oleh pemerintah ke depan, saya yakin anak-anak muda ini merasa mempunyai, kalau kita nih anak muda nih, kalau kita bisa berperan, pasti kita akan mau. Tetapi kalau kita hanya disuruh untuk milih, biasanya dia malas. Makanya yang mau kita ajak strateginya adalah teman-teman harus berperan untuk memilih. Yang kita tawarkan gagasan ini. Supaya gagasan ini bisa terwujud, teman-teman harus milih supaya kita sama-sama bisa mengawal ini. Kalau kita lahir dari keluarga yang berkecukupan, alhamdulillah. Tapi kan bukan pilihan bagi orang yang lahir di keluarga tidak berkecukupan. Pengennya dia lahir jadi anaknya, mungkin anaknya presiden atau anaknya Pak Prabowo. Tapi kan dia lahir dari rahim orang tuanya yang notabene mungkin bukan siapa-siapa. Tapi apa dia nggak boleh merasakan kesehatan yang baik, nggak boleh merasakan sekolah yang baik. Nah, kalau itu kita sampaikan ke anak muda, saya yakin anak muda hari ini semuanya kritis dan mereka akan lebih ingin involve. Jadi bagaimana cara menarik anak muda, ajak mereka untuk terlibat, bukan hanya ajak mereka untuk ngabring. Hari ini anak muda harus diajak untuk terlibat. Saya bisa bantu di sektor ini supaya semua bisa dapat sekolah, supaya semua bisa dapat kesehatan ini. Teman-teman harus ikut bersama kita. Nah, itu yang saya tawarkan dari dulu, dari pertama kali saya masuk di dalam dunia politik, dari pertama kali saya masuk dunia organisasi. Makanya saya punya teman-teman rata-rata umur-umurnya di bawah saya, teman-teman dewan kita yang jadi juga kita ajak untuk terlibat, untuk berpikir, bukan hanya untuk jadi di belakang kita. Di politik kan ada ilmu yang saya pernah diajarkan lah beberapa senior, punya pegangan sama punya pijakan, itu ilmu dulu. Punya pegangan di atas, kita punya tempelan, di bawah kita punya pijakan, berarti kan kita injak terus. Kapan dia bisa ngelawan kita? Kita ajak berdiri bersama. Kalau kita berdiri bersama, hari ini saya digendong, tapi besok saya gendong kamu, atau besok saya tarik kamu. Nah, itulah konsep kebersamaan, bukan kita injak.
Yang pertama saya selalu bicara kalau ketemu calon-calon wali kota, saya bilang kalian sehebat apapun kalian turun ke masyarakat, kalian bikin isu di masyarakat ataupun apa-apa, jangan lupa kalian mau nyalon pilkada itu dari partai politik. Jadi kalau kalian salah membuat isu atau kalian bermain isu terlalu kencang di bawah dan tidak sejalan dengan partai politik, setinggi apapun elektabilitas dan popularitas yang kalian miliki, kita nggak kasih tiket, kalian nggak bisa berlayar. Selesai. Dan itu banyak terjadi di beberapa daerah. Nah, ini yang saya kasih tahu ke beberapa calon yang memang sudah ketemu. Jadi lebih baik hari ini jangan lakukan negatif campaign. Karena kalau kita lakukan negatif campaign pada saat hari ini, ya negatif campaign atau black campaign di dalam perpolitikan kan bukan juga hal yang haram, tetapi bukan juga hal yang harus kita pertahankan. Sebagai politisi muda, saya dan teman-teman di Partai Nasdem, kita mencoba hari ini, yuk kita bangun bagaimana politik santun, bagaimana politik muda. Politik muda itu berani berkata A, manakala memang kita harus ngomong A, dan kita pastikan tindakan kita A. Jangan kita berbicara A dan tindakan kita B, kan gitu. Jadi bagaimana kita meraih kepercayaan lagi dari masyarakat? Karena kan partai politik salah satu lembaga yang sangat tidak dipercaya masyarakat, tetapi dicari nanti sama masyarakat, kan seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mengembalikan citra itu. Makanya saya selalu menyampaikan, teman-teman daripada memikirkan melakukan black campaign, negatif campaign, lebih baik yang teman-teman lakukan hari ini adalah komunikasi politik kepada pemilik partai, kepada partai politik di tingkatan kalian nyalon, pada DPD, DPC-nya, DPW, dan DPP. Lakukan komunikasi politik itu sesering mungkin dan juga jaga konstituen yang sudah ada. Karena kalau fokus untuk melakukan negatif campaign, black campaign itu kan pasti akan backfire. Ketika backfire, dia harus mencari lagi penangkalnya. Akhirnya komunikasi partainya tertinggal. Sementara semua hari ini belum ada yang punya tiket untuk bisa mencalonkan wali kota kecuali PKS. Sekelas incumbent hari ini, F2 mau nyalon F1, hari ini belum punya tiket 10 kursi. Jadi hari ini saya selalu sampaikan, lakukan komunikasi politik. Karena ini ajang politik. Saya bertemu dengan PJ dan saya bertanya, ngobrol, PJ itu menjelaskan tugas dan fungsi dia sebagai pejabat wali kota. Tidak ada yang berbeda dengan wali kota definitif. Tetapi diperintahkan pada saat adanya PJ ini lebih kepada pembenahan struktural ke dalam. Jadi kalau saya lihat memang hari ini tampilan luar itu apa yang sudah dilakukan oleh wali kota yang dahulu. PJ ini adalah untuk bagaimana menstabilkan gerakan-gerakan daripada dinas-dinas yang ada. Sebenarnya daerah itu kan bisa berjalan secara autopilot, hanya saja memang harus ada yang ngatur. Nah, disitulah tugasnya wali kota, bupati, gubernur, kan seperti itu. Makanya datang PJ ini, saya lihat kalau kinerja PJ cukup baik. Memang yang agak sedikit jadi lucu di Kota Bogor kemarin kan ada yang mantan wali kota melakukan kritik-kritik terhadap PJ kan gitu. Jadi agak lucu juga dan sebenarnya masyarakat nggak perlu disuguhkan seperti itu gitu ya. Itu kan kedewasaan berpolitik saja kalau saya lihat. Harusnya memang hari ini ya semua sudah berjalan. Kan program pemerintahan wali kota yang lalu itu kan 5 tahun. Rencana dia kan 5 tahun dan ini dijalankan oleh dinas-dinas yang memang sudah dilakukan program-program itu sebelumnya. Jadi sebenarnya ya sudah berjalan. PJ itu saya lihat cukup baik dalam mengkoordinir karena kebetulan basicnya dia adalah seorang birokrat, lebih nyambung ngobrol dengan kepala-kepala dinas yang memang notabene kan birokrat seperti itu. Saya rasa ke kita nggak terlalu berpengaruh. Jadi yang saya lucu malah mungkin akan berpengaruh kepada memang yang lalu, karena yang lalu kan mengkritik, berarti harus ada balasan kritik atau jawaban ini. Tetapi ke kita nggak berpengaruh. Tapi kalau kami melihatnya dari sudut pandang Partai Nasdem ini cukup lucu. Harusnya yang nggak perlu lah, tidak perlu dilakukan seperti itu. Saya sampaikan kemarin berapa kali pada saat awal kita menjadi ketua DPD dan pengurusan ini dibentuk. Memang dari 36 anggota yang ada di struktural di DPD ini rata-rata 75% adalah anak-anak muda. Memang pertama yang kami sampaikan adalah kita harus guyup. Kita bukan partai pemenang, kita bukan partai jagoan, kita belum partai besar. Kita hanya partai yang 2 kali pemilu hanya dapat 1 dan tidak menutup kemungkinan pemilu kemarin ini kita hanya juga dapat 1.
Jadi gimana caranya supaya kita bisa nambah? Kita harus solid. Alhamdulillah memang selama perjalanan kita 3 tahun ini, kepengurusan ini solid, saling mengisi dan menutupi di bidang-bidang yang memang di beberapa pengurus ini tidak bisa lakukan ini bisa dilakukan. Jadi kondisinya sih kita solid, dan saya yakin memang kalau kita bicara pilkada, saya boleh pastikan 99,8% semua kader yang ada di Partai Nasdem dan juga pengurus itu pasti akan tetap tegak lurus. Seperti kami kemarin, kami coba memetakan 8 yang mendaftar ke kita. Ada 9 orang yang daftar ke kita. Kita sajikan semua itu ke DPW, DPP. Sementara DPP coba dilakukan komunikasi lebih intens dengan ini. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga fatsun terhadap DPP. Makanya kita juga harus fatsun, teman-teman di bawah ini juga harus fatsun apa yang sudah ditentukan oleh partai. Memang ada riak-riak seperti pada saat kita belum menentukan pendaftaran atau kita belum ada kelihatan siapa top 2, top 3 yang mungkin nanti akan diusung oleh Partai Nasdem, ada beberapa pengurus-pengurus partai yang sudah mulai melakukan pendekatan dengan calon-calon, itu kita kasih surat peringatan 1, 2, 3. Ya karena ini romansanya politik dan mereka semua adalah aroma politik kan, dan mereka juga pasti akan didekati karena kan struktur kita sampai tingkat ranting pasti punya masa. Kebutuhan pilkada adalah hanya masa kan gitu. Nah ini yang kita sampaikan, ada surat peringatan, tunggu sampai ada putusan partai, tunggu sampai ada putusan partai. Jadi ada beberapa memang yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti, langsung kita tindak karena kita nggak mau ini jadi menjalar akhirnya jadi ini. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang kita solid satu ini. Walaupun pada saat rapat pengurus boleh punya argumen, saya arah ke sini. Kenapa? Penilaian saya sebagai Beninu, bukan sebagai ketua. Teman-teman saya wakil-wakil ketua, saya punya arah ke sini. Saya dekat sama ini, saya mau dukung ini. Secara pribadi itu hal yang diperbolehkan. Tetapi ketika kita bicara Partai Nasdem, yang akan kita dukung adalah yang memang sudah mendapatkan rekomendasi dari atas, dan siapapun yang kita dukung, walaupun saya punya kedekatan dengan siapapun, kita akan bekerja untuk calon yang kita dukung. Kalau tidak mau kita bekerja untuk itu, pastikan serahkan KTA dan keluar dari Partai Nasdem, dan itu kami sudah lakukan di pleno. Ya yang pasti pemilu wali kota 2024 ini, pertama kita berdoa harus aman, tertib, damai. Yang keduanya, kita berharap wali kota yang terpilih nanti dan wakil wali kota yang terpilih nanti itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Bisa benar-benar juga menjawab kebutuhan-kebutuhan dari partai politik pengusungnya. Jadi bukan hanya sekedar partai politik ini dijadikan moda transportasi online, kan gitu. Habis itu diinikan. Ini koalisi ini, siapapun nanti yang kita bentuk, koalisi ini harus bertahan 5 tahun ke depan. Karena apa? Pemerintahan itu ada eksekutif dan ada legislatif. Rata-rata kami di partai ada di legislatif. Kalau ini tidak nyambung, ini akan bahaya. Jadi ke depan akan ada ganjelan-ganjelan. Nah, ke depan pemimpin Kota Bogor ke depan harus bisa juga merangkul legislatif, harus juga bisa merangkul masyarakat, dan ke depan pemimpin ke depan saya tidak memerlukan pemimpin yang perlu banyak gimmick. Tidak perlu pemimpin yang banyak gimmick, tidak perlu pemimpin yang harus banyak-banyak pencitraan. Pemimpin ke depan ya pemimpin yang bekerja aja. Karena wali kota Bogor itu pengabdian yang memang bisa menyelesaikan masalah saja. Jadi lebih baik pemimpin itu ya bekerja saja, mendengar, menyerap, menganalisa, dan memberikan solusi. Itulah ke depan. Ya teman-teman di Kota Bogor, teman-teman partai politik, calon-calon wali kota, hari ini memang tinggal 46 hari lagi menuju Pilkada Kota Bogor. Ke depan siapapun yang memang mendapatkan mandat dari partai, yang mendapatkan amanat dari masyarakat, semoga ke depan bisa membangun Kota Bogor ke depan ini lebih baik. 1 juta masyarakat Kota Bogor ini sebenarnya semua sudah bisa berjalan, tetapi dengan satu pemimpin yang baik, insya Allah 1 juta masyarakat Kota Bogor ini ke depan akan bisa hidup lebih nyaman dan nikmat. Terima kasih.